Bismillah, ya alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tayyibin al-tahirin wa ba'du. Lillahi ta'ala, jangan lupa ikhlaskan niat kita karena Allah. Kita telah sampai pada pembahasan kewajiban iman terhadap qada dan qadar. Perlu diketahui bahwa al-qadar ini adalah sifat Allah. Qadar adalah sifat Allah. Apa maknanya takdir? Qadar sama dengan takdir. Takdir sama dengan tadbir. Tadbir itu aturan. Artinya apa? Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini terjadi atas qada qadar Allah, atas aturan Allah, atas kehendak Allah. Jadi Syekh mengulangi kembali bahwa segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas qadar Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan takdirnya. Ini sesuai dengan apa yang didawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Maka segala sesuatu terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita semua kewajibannya apa? Ridho. Ridho atas ketetapan Allah, ridho atas takdir Allah, bahwa Allah itu mentakdir baik, ada yang jelek, ada yang manis, ada yang pahit, yang enak, yang tidak enak. Al-maqdur itu adalah sesuatu yang ditakdirkan. Jadi beda dengan qadar. Ada qadar, ada al-maqdur. Qadar tadi apa? Qadar adalah sifat siapa? Allah. Al-maqdur adalah yang ditakdirkan, ya, yang dihendaki. Ini makhluk. Ini ada yang baik, ada yang jelek. Jadi baik dan jelek itu sifatnya maqdur, bukan sifat qadar. Maqdur yang baik kita harus mencintainya. Maqdur yang jelek kita harus membencinya. Di dalam hadis yang telah disebutkan, di sana disebutkan iman itu adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi al-qadar ini perlu diketahui, kata al-qadar di dalam hadis itu mempunyai dua pengertian. Yang pertama, qadar maknanya sifat Allah. Jadi al-qadar itu adalah aturan Allah, ya, kehendak Allah akan segala sesuatu. Jadi sesuatu terjadi pasti sesuai dengan takdirnya, qadarnya, aturannya. Artinya apa? Tadbirul asya'i ala wajhin mutabiqin li'ilmi. Detailnya ini seperti ini. Takdir adalah tadbir, ya kan? Qadar itu sama dengan takdir. Takdir, tadbir, ya. Apa maksudnya? Allah mengatur segala sesuatu sesuai dengan apa yang Ia ketahui dan apa yang Ia kehendaki, ya. Jadi segala sesuatu itu terjadi sesuai, pas, sesuai dengan apa yang diketahui oleh Allah, sesuai dengan ilmunya dan kehendaknya. Singkatnya seperti itu. Segala sesuatu terjadi sesuai dengan ilmunya dan juga kehendaknya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadikan sesuatu tersebut pada waktu,
tempat, keadaan, dan sifat yang telah diketahui oleh Allah Ta'ala di dalam ilmunya yang azali dan kehendaknya yang azali. Paham ya? Jadi nggak ada yang meleset. Pokoknya segala sesuatu yang dikehendaki Allah Ta'ala itu ada, sesuatu itu pasti ada atas kehendaknya. Segala sesuatu yang diketahui oleh Allah tiada, pasti itu tiada dengan kehendaknya. Jadi sifatnya bagaimana? Sifatnya, tempatnya, sifatnya itu misalnya ada, kalau ada nanti seperti apa? Sifatnya bagaimana? Wujud, ketinggian, apa warna dan lain sebagainya, atau waktu, tempat, itu semua ditentukan oleh Allah. Dia berada di tempat, waktu, dan sifat sesuai dengan ilmunya dan kehendaknya. Ya. Jadi qadar, Allah mengatur segala sesuatu, tadbirul asya, mengatur segala sesuatu. Ini sesuatu ini meliputi segalanya. Termasuk diantaranya adalah kebaikan dan kejelekan. Pokoknya segala sesuatu yang ada, dakhala fil wujud, segala sesuatu yang tidak ada kemudian ada, semua atas takdirnya, semua atas tadbirnya, sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Nah, jadi tadbir, takdir, itulah al-qadar. Al-qadar adalah sifat Allah. Sifat Allah pasti sempurna. Ya, segala sifat Allah itu sempurna. Ada juga yang memberi penjelasan agak beda. Mungkin ini lebih simpel. Al-qadar huwa ijadu syai'in, ijadu kulli syai'in ala ma huwa alaih. Ala ma huwa alaih. Allah mewujudkan segala sesuatu dari tidak ada, ya. Ala ma huwa alaih. Allah mewujudkan, menciptakan segala sesuatu itu sesuai dengan seharusnya, yang semestinya. Apa yang semestinya? Jadi segala bentuknya, sifatnya itu semuanya sesuai dengan ilmunya yang azali, kehendaknya yang azali. Kemudian setelah kita mengetahui makna al-qadar ya tadi, al-qadar adalah sifat Allah itu sempurna. Kemudian selanjutnya khairihi wa syarrihi, jelek, baik dan jelek. Ini ada hak. Baiknya qadar dan jeleknya qadar. Ini semuanya merujuk kepada qadar. Haknya, hak domir pada khairihi dan pada syarrihi masing-masing merujuk pada al-qadar. Tetapi kalau al-qadarnya itu maknanya masih tetap sifatullah, tentu nggak cocok, ya kan? Karena ini kan baik dan jelek. Nah, kalau kembalinya kepada al-qadar yang mana sifat Allah, berarti kan menetapkan kejelekan pada sifat Allah, kan nggak pas. Maka sampean harus tahu bahwa al-qadar itu ada dua maknanya. Ya. Ada yang satu bermakna sifat Allah, ini yang telah ditulis. Ada satunya bermakna al-maqdur, segala sesuatu yang ditentukan Allah, yakni makhluk. Al-qadar juga itu disebut. Nah, inilah kembalinya dhamir pada kalimat, pada kata khairihi wa syarrihi. Artinya secara terjemah sempurnanya begini: baiknya al-maqdur atau jeleknya al-maqdur, semua atas aturan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-qadar ya pertama itu yang dimaksud adalah sifat Allah. Kemudian ketika lanjut al-khairihi wa syarihi,
Maka yang dimaksud baik dan jelek adalah al-maqdur, yakni segala sesuatu yang ditakdirkan. Ini yang dalam istilah bahasa Arab namanya istikhdam. Ini gaya istikhdam dalam bahasa Arab itu adalah seseorang mengatakan satu kalimat, di mana kalimat ini maknanya dua. Kemudian dia menyampaikan satu kalimat yang merujuk pada kalimat tersebut, tetapi bukan dalam satu makna yang awal, tapi makna yang lain. Jadi dia mendatangkan satu kalimat yang memiliki dua pengertian. Nanti setelah dilanjutkan, kalimat selanjutnya ini merujuk ke kalimat itu, tetapi bukan pada makna yang awal, tapi makna yang kedua. Nah, ada nggak istilah dalam bahasa kita seperti itu? Ya seperti itulah bahasa Arab pokoknya. Nanti dicari kalau misalnya ada ada kesamaan di dalam bahasa Indonesia. Tapi definisinya istikhdam itu seperti itu. Jadi datang satu makna, ini al-qadar. Ini kan maknanya dua kan? Ada makna sifat Allah, ada yang maknanya makhluk, yakni al-maqdur. Nah, kemudian al-khairihi wasyarrihi, ini ada hak. Nah, ini kembalinya kemana? Pada qadar, tapi dimakna dalam pengertian yang lain, bukan sifat Allah. Apa itu? Al-maqdur. Ini ada kalimat idza nazalas sama'u bi ardi qaumin. Ini syair Arab. Jadi sastra itu kalimat Arab yang paling baik ya syair mereka. Ini Syekh memberi contoh pendekatan idza nazalas sama'u bi ardi qaumin, ketika turun as-sama. As-sama biasanya maknanya apa? Langit kan? Ini bukan langit turun, tetapi yang dimaksud adalah hujan. Ya, karena hujan itu turun dari langit kan. Jadi as-sama di sini maknanya hujan. Ketika hujan turun bi ardi qaumin, pada tanah penduduk, ra'ainahu, maka kami giring gembalaan kami di as-sama. Ini kembalinya ke as-sama. Hunya ini kembalinya ke as-sama, tetapi bukan maknanya hujan, bukan maknanya langit apalagi, tetapi maknanya itu tumbuh-tumbuhan. Nah, saya giring gembala kami pada tumbuhan-tumbuhan, karena dia kehujanan, tanah itu kehujanan, kemudian tumbuh-tumbuhan. Nah, itu yang dimaksud ini adalah tumbuh-tumbuhan. Ya kembalinya ke ini juga. Istikhdam. Jadi paham seperti itu ya, istikhdam namanya. Jadi datang satu kalimat ya dengan satu makna ya. Kemudian lanjut ada dhamir yang kembali pada kalimat itu tapi dengan makna yang lain. Yang pertama maknanya hujan, yang kedua yang jadi rujukan dia hak itu adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, ini satu lagi contoh gaya istikhdam di dalam bahasa Arab. Faman syahida minkumus syahra. Nah, barang siapa melihat di antara kalian melihat asy-syahra. Nah, ini yang dimaksud apa? Hilal. Ya kan? Siapa di antara kalian yang melihat hilal, falyasumhu. Ada hak kan? Kembali kepada kalimat apa? Syahr. Tapi syahr ini maknanya bukan hilal, tetapi maknanya bulan Ramadan. Subhanallah. Ma ajmal al-lughat al-arabiyyah.
Indah sekali bahasa Arab itu. Jadi kembali ke hadis ya, di mana pedoman kita dalam beriman pada qada qadar. Antu'mina bil qadari khairihi wasyarrihi. Yang pertama maknanya adalah al-qadar sebagai sifat Allah. Kita wajib beriman pada qadar, yakni sifat Allah, aturan Allah. Allah mengatur segala sesuatu atas kehendaknya. Khairihi wa syarrihi adalah sifat dari al-maqdur. Ya qadar juga tapi maknanya al-maqdur. Nah, berkaitan dengan ini, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu di dalam satu kitabnya dia berkata, wa ta'atu, langsung terjemahnya saja ya. Taat yang dikerjakan oleh hamba, baik itu wajib atau sunnah ya. Seorang melakukan amal taat, seorang melakukan kewajiban, itu atas perintah Allah. Betul enggak? Orang melakukan misalnya sholat wajib ya, itu diperintahkan oleh Allah. Wa mahabbatihi, orang melakukan kewajiban sholat misalnya, itu dicintai oleh Allah. Betul enggak? Wa biridaihi, orang melakukan kewajiban ya, itu mendapat ridhonya. Betul? Iya, aku melakukan kewajiban. Nah, wa taqdirihi, ia melakukan kewajiban itu atas takdirnya, atas kehendak Allah, sesuai dengan ilmunya. Ini taat. Kemudian maksiat. Jika ada orang melakukan maksiat, ini atas perintahnya bukan? Bukan, ya kan? Tetapi atas ilmunya apa? Bukan. Atas ilmunya, atas kodoknya, ya. Atas takdirnya, ya. Atas kehendaknya, dicintai oleh Allah, bukan? Enggak. Nah, diridhoi, enggak. Jadi amal taat dan maksiat dalam hal takdir ya sama, keduanya ditakdirkan oleh Allah. Namun dalam siapa, mana yang dicintai oleh Allah, taat. Mana yang diridhoi oleh Allah, taat ya. Mana yang tidak mendapat ridho Allah, maksiat. Kan seperti itu. Jadi ada kesamaan, ada perbedaan. Inilah makna apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Ya, intinya segala sesuatu yang masuk dalam wujud, artinya dia tiada kemudian ada, semuanya atas takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala, inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Jadi segala sesuatu yang masuk dalam wujud semua atas kehendak Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul lillahi khaliqu kulli syai'. Segala sesuatu yang ada itu atas pengetahuan Allah, atas ilmu Allah, sesuai dengan firman Allah, wa huwa bikulli syai'in alim. Dan segala sesuatu yang masuk dalam wujud dari tiada menjadi ada atas takdirnya. Dalilnya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Jadi segala sesuatu yang wujud bimasyiatillah, atas masyiah Allah, atas iradah Allah, atas kehendak Allah. Allah Subhanahu wa taala punya artinya apapun yang kalian kehendaki, tidak ada sesuatu yang engkau kehendaki, yang kalian kehendaki kecuali atas kehendak Allah. Sampai sini paham?